Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jeki. Di setiap minggunya Suara Juventini selalu konsisten menyapa para subscriber yang sudah subscriber dan penonton-penonton baru yang selalu menonton Suara Juventini. Dan luar biasanya adalah kita akan selalu undang, seperti konsep gue di awal-awal adalah mengundang seluruh Juventini untuk bersuara di channel ini, supaya kita pengen tahu nih, di sini ada teman-teman yang baru lagi, bagaimana mereka melihat Juventus hari ini, bagaimana lihat pertandingan kemarin, ya banyaklah yang bisa diceritain. Jadi teman-teman yang baru gabung, inilah channel buat para Juventini, info-info Juventus dan cerita tentang Juventus. Oke, gue kenalin dulu nih yang ada di Jakarta, salah satunya siapa? Ada siapa? Ada Federico Ricky Chiesa. Hai, Federico Ricky Chiesa. Alah, apa coba? Okay. Lord dong, Lord. Oke, teman-teman, salam kenal, semuanya udah pada kenal kali ya, kan udah sering muncul ya. Ricky udah termasuk rutin di Suara Juventini. Nah, gue ngundang lagi dari Bandung nih, kan main Bandung. Hujan terus nggak? Jakarta lagi hujan nih, Kang. Dengan Kang siapa? Ya, Isman Sumanto. Iya, mudah-mudahan gak makan ya. Gak makan daging orang. Bandung lagi hujan terus gak, Kang? Sama. Dari tadi juga hujan. Iya. Jakarta udah kayak. Sekarang udah ini. Oke, sama. Sekarang udah agak reda lah. Oke, ya kita langsung aja. Ini kita bikin sebelum pertandingan Sassuolo. Jadi mungkin kalau ini nanti tayangnya sehabis pertandingan Sassuolo, jadi beritanya adalah berita sebelum pertandingan Sassuolo ya, Kang Isman ya, sama Ricky ya. Ya. Jadi kita bicara sebelum pertandingan Sassuolo nih. Oke. Nanti malam ya? Ya, nanti malam, percis, karena kita tag-nya di hari Rabu, nanti malam nih. Oke, sebelum kita ngomongin pertandingan Sassuolo, ada satu pertandingan besar yang kemarin kita udah bahas di Suara Juventini juga, udah jadi preview Suara Juventini juga, yaitu melawan Inter. Dengan hasil 1-1. Hasil 1-1 untuk Ricky, untuk Kang Isman, puas, kecewa, atau biasa aja? Kang Isman gimana? Ya, puas sih. Dari segi permainan, pas masuknya Chiesa sama siapa Dybala. Kan sebelumnya kan emang, sebelum Chiesa sama Dybala masuk itu permainan agak gimana ya? Agak tegang ya. Iya sih. Agak alot, agak tegang. Pas udah masuk Chiesa sama Dybala, udah kelihatan itunya, serangannya. Lebih hidup ya. Iya, lebih hidup ya. Oke. Rick, lu gimana Rick ngelihat pertandingan lawan Inter kemarin, lawan Merda kemarin? Puas, biasa aja, atau kecewa? Harusnya menang? Kalau gue mungkin ngelihatnya karena ini lawannya ya Bang ya, lawannya gue kurang puas dengan hasilnya ya kan. Iya karena sih, harusnya menang ya. Harusnya menang karena Juve juga punya beberapa peluang sebenarnya, walaupun babak pertama emang jujur aja memang tertekan ya, pertama kita tertekan. Coba benar kata Kang Isman tadi, setelah Dybala Chiesa masuk memang kita jadi lebih agresif gitu permainannya. Tuh, jadi menurut gua kurang puas sih sama hasilnya. Cuman kalau dari sisi permainan ya Juve bangkit lah di babak kedua. Seandainya setiap permainan Juve bisa main kayak di babak kedua kemarin, kita dapat poin gampang sih. Oke, kita pengen lihat nih rating kemarin yang bermain slide. Ini ada rating terbaik dari WhoScore, rating permainan kemarin lawan Inter. Yang jadi star adalah Dybala, padahal Dybala adalah cadangan. Nilai ratingnya 7 sampai 7,3. Terus yang lain rata-rata di 6, nggak ada yang terlalu jomplang, nggak ada yang sampai 5 kalau di skor ini. Selain Dybala, gue setuju kalau Dybala nanti ada materinya sendiri ya untuk melawan Inter ini. Selain Dybala, permainan yang kemarin yang menjadi perhatian Kang Isman atau Ricky, kira-kira siapa waktu melawan Inter kemarin, dan apakah permainan ini yang diperlukan untuk melawan Sassuolo? Siapa kira-kira? Ricky dulu, Ricky. Siapa Rick? Oke, selain Dybala. Kemarin
kemarin gue ngelihat ada 2 orang yang menurut gue sangat semangat gitu ya mainnya Bang ya, semangat dan memang dia cukup membantu gitu daya jelajahnya bantu. Kulusevski sama Morata sih. Ya gue ngeliatnya sih 2 itu ya. Morata mungkin di skornya kurang bagus karena dia nggak golin sebagai striker. Cuman dari permainan gue ngeliat dia banyak keluar ruang, tahan bola, ya dia bertahan juga. Kalau untuk Kulusevski gue ngeliat kreditnya dia coba menunjukin kalau dia kuat di sini. Babak pertama ya, mungkin karena tandemnya nggak ada kan, tandemnya kurang, jadi hasilnya kurang terimpact. Cuma kalau gue ngeliatnya Kulu lebih agresif dia berani duel. Jadi lu lebih ngelihatnya Kulusevski sama Morata ya? Ya, Kulusevski sama Morata. Morata punya 1 peluang kan di babak pertama tuh. Iya. Bukan hasil corner. Ya, hasil tendangan jok. Hampir banget masuk. Cuman dari kan cari bola gue demen sih. Itu yang gue suka. Oke. Kalau Kang Isman, siapa di luar dari Dybala yang mencuri perhatian Kang Isman waktu melawan Merda kemarin? Iya, sama si Morata sama Kulusevski ya emang si siapa? Si Morata juga kan hampir ngegolin juga kan? Ya. Itu kemarin. Kalau kayak Sandro gitu kemarin gimana itu? Sandro tuh kan kalau gue lihat di datanya ada data yang gue nggak tampilin di sini. Dia itu diserang mulu sama Inter di sisi sayap. Darmian ya. Sama Darmian kemarin. Ya. Sandro itu kemarin pada saat kita nonton banyak yang kecewa, banyak yang juga, tapi gue ngeliatnya juga satu sisi dia kerja keras. Kemarin kalau khusus Sandro gimana? Gue pengen minta Kang Isman sama Ricky ngomentarin tentang Sandro kemarin. Masih inget nggak tentang Sandro kemarin? Siapa dulu nih? Kang Isman deh, Kang Isman. Oh ya. Ya dari penampilannya emang emang banyak diserang ya. Dari kewalahan dia ya. Bagian kewalahan. Tapi untungnya itu yang buat penalti kan gara-gara dia kan. Ke siapa sih? Siapa? Dumfries. Iya. Dumfries ya. Ya. Jadi untungnya juga lihat VAR itu wasitnya. Ada yang ngasih tahu juga kan dari VAR-nya juga. Biasanya kan biasanya kurang bersahabat sama VAR Juve Mas. Kemarin kurang bersahabat. Baru kemarin itu bersahabat sama Juve. Biasanya kurang bersahabat. Tapi masih pada ngambek Merdanya sampai sekarang gara-gara VAR. Sakit hati mungkin. Oke Rick, gue pengen lo komentarin Sandro. Apa yang lo inget kemarin permainan seperti apa yang Sandro ya? Sandro yang gue inget memang babak pertama abis dia digempur terus ya kan sama Darmian sama Barella. Itu emang 2 orang yang punya speed ya, punya power gitu kan. Jadi kelihatan kewalahan sih Bang di babak pertama gitu. Terutama memang diincernya dari sisi dia mulu gitu kan, dari sisinya Sandro mulu gitu. Sementara di sisi kirinya juga temannya Sandro tuh Bernardeschi ya kan dicabut juga kan ya kan, baru awal main udah cabut gitu. Jadi kayaknya memang Sandro ngerasa kayak gue ngeliatnya dia kayak sendirian aja gitu, digempur dari sisi itu gitu dengan 2 pemain yang memang punya power sama speed. Jadi kasihan juga sebenarnya Sandro ya. Cuman memang kalau dibandingkan sama Di Sciglio ya di match sebelumnya lawan Roma, memang Di Sciglio terlihat lebih aktif ya Bang ya dibanding Sandro gitu. Padahal Sandro di awal-awal kedatangan dia di sini kan memang Sandro punya kemampuan buat nyerang juga kan, buat crossing dan lain-lain gitu. Tapi beberapa match terakhir Juve ini kayaknya Sandro lebih banyak bertahan sih gue ngelihatnya. Dia jadi fullback murni yang jarang maju, lebih bertahan. Crossingnya juga lebih hilang sih Bang. Makanya gitu ya. Sebelumnya kan MDS jadi line up man of the match kan, line up dan man of the match dengan satu crossing yang bikin gol.
menurut gue sekarang jadi persaingan yang sulit sih sebenarnya. Karena di luar dugaan memang MDS sekarang bagus penampilannya. Tapi nggak masalah sih, karena kan kedalaman squad jadinya benar-benar. Karena kan liga perjalanan liga kan 38 pertandingan, butuh kedalaman squad, butuh squad yang benar-benar bisa rotasi. Karena malam ini juga infonya kan ada rotasi lagi kan? Benar. Ya kan? Oke, kita jadi sisi positif ya buat Juve sendiri ya. Betul. Saingan nggak masalah ya. Hah? Saingan nggak masalah ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini kita ini jadi kontroversi ya. Jadi kontroversi ini gua angkat dari sisi Juventini sih, gua nggak pernah melihat ini masalah sih. Tapi kalau misalkan secara pandangan umum, kalau kita sebagai Juventini, ini penalti atau nggak penalti, Rick? Ini kita lihat aja Bang, kakinya kan ada di dalam tuh Bang, ya kan? Oh gitu. Di Dumfries sama Sandro, kan kalau gue kemarin juga gara-gara ini gue jadi sempat baca law of game-nya FIFA kan. Ya memang terjadi pelanggaran saat satu kaki atau bagian tubuh yang memang berada di dalam kotak penalti. Gitu ya, kalau kita lihat dari angle ini kan memang kakinya berada di dalam kan, dua-duanya kan, kakinya Sandro sama kaki kanan Dumfries kan. Jadi menurut gue ya ini pelanggaran lah. Ya kan, wasit juga pasti lebih tahu kan dengan melihat videonya gitu. Ya itu kan juga barangan kan Bang. Jadi ya ini memang sudah seharusnya penalti sih. Gak tahu kalau Kang Isman. Oke, Kang Isman gimana? Ini ditolong wasit atau penalti? Itu emang jelas penalti, itu di dalam, itu pelanggaran ya. Kaki yang ditendangnya itu kan di dalam itu. Kelihatan itu. Jadi memang benar-benar ini adalah penalti karena anak Merda masih membahas ini terus nih sampai detik ini. Ya. Tapi ada jangan ini juga yang dibahas. Harusnya gol Dzeko juga dibahas itu. Itu jelas-jelas offside itu, tangan itu. Iya. Tangan itu ke depan. Iya. Tangannya masuk garis Bang, tangannya. Tangannya masuk, iya. Tapi memang di sini kalau langsung ngambil fluid atau enggak diberhentiin dulu pada saat kejadian ini mungkin akan lebih menurunkan tensi kontroversi ya. Karena kan yang jadi masalah sehabis kejadian ini masih sempat nyerang berapa menit baru ditiup lagi buat VAR. Ya benar. Iya kan? Iya pas waktu ini apa? Pas lagi nyerang. Iya, jadi pas lagi pas lagi nyerang. Pas lagi nyerang, wasitnya cek VAR, langsung cek VAR. Iya, jadi tiba-tiba cek VAR. Kecuali kalau pas kejadian ini dia tiup fluid dulu ya, maksudnya untuk cek VAR dulu. Mungkin itu lebih meredam kontroversi. Tapi ya itulah serunya game kemarin. Tanpa ada. Tapi kalau gue ngelihatnya drama. Iya. Tapi Bang Jeki, kalau gue ngelihatnya ini mungkin bawaan dendam sih Bang dari musim lalu ya. Karena kan musim lalu kan memang kontroversi ya kan. Jadi mereka tuh mikirnya setiap gue dapat penalti gitu kan. Jadi ini kayaknya kalau yang gue lihat sih, yang gue baca, ini dendam musim lalu di Cuadrado yang penalti kontroversi itu ingat gak? Yang akhirnya membantu Juve lolos ke Liga Champion ya kan Juve menang tuh. Iya. Menang atau imbang gue lupa deh hasilnya. Cuman yang pasti itu golnya penaltinya Cuadrado kontroversi kan di menit akhir. Gitu. Jadi kayaknya ini ada sedikit bawaan dendam musim lalu yang kebawa lagi ke musim ini gitu. Itu sih yang gue lihat di Bang Jeki. Iya. Ya inilah serunya kalau lagi lawan Merda ada aja drama. Tapi kita skip dulu lawan Merda ini. Kita mau lihat ke slide selanjutnya. Nah ini adalah tentang Dybala. Dari gue pribadi, Dybala ini adalah satu pemain yang sangat penting. Masalahnya gini. Dia itu memang sering sekali cedera. Mungkin cederanya dalam semusim ada aja. Walaupun bukan dalam jangka yang panjang. Tapi masalahnya adalah ketika dia cedera, belum ada orang yang menggantikan sekualitas Dybala. Gitu loh. Ya kan? Jadi ini yang jadi masalah adalah Juve harus beradaptasi dengan Dybala. Haruskah beli lagi pemain seperti Dybala? Ataukah merubah formasi kalau Dybala nggak main? Kalau lo melihatnya gimana? Kalau Dybala ini lagi nggak ada main, karena kan selama Dybala nggak main ini kita jadi 1-0 FC terus loh, 1-0 FC. Iya.
Jadi menurut Mas Isman, apakah Dybala perlu dicari lagi yang backupnya, kedalaman skuadnya adalah karakter seperti Dybala, atau nggak perlu mencari, tinggal mensesuaikan aja formasi, atau punya pandangan lain mengenai kalau Dybala ini kalau lagi nggak main? Gimana Kang Isman? Kan udah ada Caio Jorge. Nah, Udah Caio ada Jorge Caio ya? Jorge. Maksimalin aja itu pemain yang ada. Oh, gitu. Iya harus sering dimainin lah. Jadi biar jam terbangnya biar harus sering dimainin aja gitu. Oh, berarti menurut Mas Isman biar gacor lah gitu istilahnya lah. Berarti menurut Mas Isman Caio Jorge itu cocok menggantikan peran Dybala gitu kalau lagi Dybala nggak main. Ya dari segi permainan sih emang sih masih jauh sih ya. Ya tapi ya saya cuman berharap aja sih Caio gantinya apa maksudnya kalau misalkan Dybala absen ada gantinya itu Caio Jorge. Oke. Perlu nggak nanti di bulan Januari mengganti yang mentransfer pemain yang karakternya mirip Dybala? Kalau ngomongin kebutuhannya perlu juga sih. Perlu juga yang pengalaman perlu juga. Perlu juga ya. Carinya yang pengalaman lah, carinya yang pengalaman yang semisal harusnya sih waktu kemarin tuh ambil Dzeko tuh. Oh. Harusnya. Dzeko tapi kan bukan kayak Dybala mainnya. Dzeko kan striker nomor 9 ya. Iya maksudnya kan Jupe sekarang ada sih Morata kan ya? Ya ada Morata. Striker murni kan cuman Morata doang kan? Iya. Buat pelapis maksudnya? Iya kemarin sih kemarin sih berharapnya si Dzeko itu masuk ke Jupe. Iya. Saya nggak jadi. Emang Mercato nanti kita ngomongin lagi di belakang. Tapi kita ini masalah Dybala dulu. Rick, Dybala ini ya tadi yang gue bilang. Ya penting sekali di tim itu ketika dia nggak ada kita jadi 1-0 FC, daya gedornya jadi kurang. Jadi menurut lu gimana Dybala ini perlu ada ini nggak? Maksudnya kedalaman skuad perlu ada cari nggak pemain seperti Dybala atau kita ganti formasi aja? Mendingan nggak usah pakai yang model kayak Dybala. Gimana menurut lu tentang pentingnya peran Dybala ini? Waduh, kalau ditanya pentingnya peran, kalau dari sisi gue pribadi, gue menilainya, wah ini the best player Juventus sekarang tuh Bang. Lepas Ronaldo ya kan. Gue melihat Dybala memang jadi sosok yang lebih penting di tubuh Juve gitu ya. Dia jadi kayak pemain yang penting banget sekarang gitu. Mungkin karena gaya permainannya juga berubah sih ya. Gue ngelihat dia jadi lebih skillnya dari itu bagus banget sekarang Bang gitu. Gua karena jadi kapten dengan motivasi yang lebih tinggi, gua nggak tahu ya. Cuman kalau gua menilainya Dybala memang pemain yang penting banget sekarang, dan saat dia cedera pun kelihatan banget permainan Juve berubah, dan Allegri kayak bingung gitu cari formasi yang tepat buat Juve ini tanpa Dybala gimana gitu. Hasilnya mungkin kita sih menang gitu kan, cuma ya itu tadi 1-0. Coba lihat waktu ada Dybala awal-awal musim kita play walaupun akhirnya 2 sama ya kan, cetak 2 gol duluan. Ya ingat gak sih? Jadi ada daya gedor ya? Daya gedornya ada gitu. Nah Dybala memang cari bola, over, cari bola kosong, striker enak banget, anjain banget gitu. Apalagi tipikal kayak Morata kan, yang sebenarnya juga Morata kenapa dia sekarang jadi banyak main melebar karena nggak ada tipikal yang cari bola kayak Dybala Bang. Kalau gue sih nilai ya, jadi strategi berubah gitu. Morata juga sebenarnya di Spanyol kan juga lebih sering cari bola, maksudnya lebih terima bola kan gitu ya, tap in striker gitu kan. Iya. Kenapa di Juve karena kita nggak punya tipikal pemain yang bisa ngalirin bola dengan bagus gitu. Iya. Masalahnya kan ada lagi nih, Dybala ini ada aja cederanya. Perlu nggak penggantinya Dybala? Maksudnya? Kalau dikasih pertanyaan kayak gitu ya, gue maunya sih perlu Bang ada pemain yang bisa masuk. Cuman kita nggak tahu ya kemampuan Juve dalam transaksi pemain kan juga. Gue ngeliat mungkin karena pandemi ini memang keuangan Juve nggak sebagus dulu ya, bisa transfer €4 juta. Cuman
kalau misalnya ditanya perlu atau enggak sih, pengen ada satu pemain yang bisa kayak Dybala gitu kayak permainannya. Cuman ini gue ngeliat juga sekarang susah ya cari pemain yang kayak dia. Susah juga gitu. Itu dia susah ya. Nah, kita jangan sampai buang-buang duit banyak, duit main tapi nggak efektif juga gitu, nggak dipakai juga. Jadi kan buat apa? Betul. Dybala nggak ada gitu. Oke, Dybala ini paling seneng kalau lu duet sama siapa? Dybala dengan duet sama siapa? Kalau Kang Isman, Dybala duet sama siapa? Duet dengan Morata, duet sama Kane, atau duet sama Kulusevski? Satu orang aja pilih. Dybala dengan siapa duetnya? Kang Isman milih siapa? Morata sih. Morata ya? Morata. Ya emang sih cocok sih. Kimianya, chemistry-nya dapat. Iya. Rick, Dybala sama siapa duet? Lu senengnya ngeliat Dybala duet sama siapa? Dybala sama Morata sih. Morata ya? Dybala sama Morata. Chemistry-nya udah dapat dan mereka sering hangout keluar juga kan kalau dari Instagram kan. Iya. Double date ya kan. Ibarat anak zaman sekarang kan double date ya kan. Jadi chemistry-nya kayaknya udah dapat lah. Iya benar. Oke, itu sekelas tentang Dybala. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi. Kita ada di peringkat 7 sekarang di Liga, peringkat 7. Peringkat satunya masih Napoli. Tadi malam AC Milan sebenarnya menang, udah jadi peringkat 1. Peringkat 7 seperti ini, masih percaya diri kah untuk bisa nembus ke 4 besar? Rick, Kang Isman masih pede? Masih lah, optimis. Masih optimis ya. Optimis. Oke, kalau dilihat-lihat nih, perbedaan kita sama ranking 1 adalah 10 poin. Artinya ada sekitar selisih 4-5 match kalau kita mau kuasain terus. Kira-kira di bulan apa nih Juventus bisa ngerangsek ke 4 besar atau 3 besar? Kira-kira di bulan apa, Kang Risman? Feeling aja kira-kira. Ya asal konsisten aja mainnya. Kira-kira ada di bulan apa nih kita bisa 3 besar 4 besar? Kira-kira di bulan Desember kita udah bisa belum? Paling Januari lah, insya Allah. Januari ya. Oke. Insya Allah. Januari ya. Perlahan tapi pasti. Oke, ya. Kalau lu Rick? Gue kayak ngelihatnya mungkin di Februari atau Maret. Oh, Februari atau Maret ya. Lebih panjang ya? Iya, kalau gue ngelihatnya di Februari atau Maret. Mungkin karena ya masih permainannya masih 1-0 FC itu Bang. Jadi masalah. Iya. Ya mudah-mudahan lawan Sassuolo udah keluar dari 1-0 FC. Iya benar. 4 lah. 4-0. 4-0, 3-0 lah. Ya sebenarnya sah-sah aja 1-0 toh menang juga kan. 3 poin juga. Iya, sah-sah aja. Cuman kan kita kan pengennya sebagai penggemar lebih, benar nggak? Benar. Iya, gitu loh. Nah, ini kira-kira jadi masalah nggak? Juve hari ini kebobolannya lumayan tinggi, 11 kebobolan. Ini sebuah masalah atau bukan, Rick? Kebobolan tinggi ya, jadi masalah juga sih sebenarnya Bang, karena memang daya gedornya juga sebagus musim sebelumnya. Jadi kalau misalnya kebobolannya tinggi juga berarti kan memang ada sistem yang salah di Juve gitu dari sisi pertahanan ya kan. Jadi kalau gue mikir juga nih gimana beberapa match terakhir memang udah berubah sih ya dibanding awal-awal musim kan. Awal musim kayaknya memang Juventus kayak masih ada adaptasi ya kan dengan tidak adanya si Babang itu. Jadi kayak mungkin kan dari sisi apa namanya mentalitas mungkin agak kendor mungkin ya awal musim misalnya. Cuman gue ngeliatnya sekarang stabil. Jangan kebobolan banyak lagi Pak. Oke. Kang Isman gimana melihat Juventus membobolkannya 13, kebobolannya 11, cuman selisih 2 gol. Jadi artinya kebobolannya masih lebih banyak. Masalah atau sebenarnya ini belum jadi masalah, cuman masih adaptasi aja? Ya jadi masalah lah. Masalah ya. Tapi sekarang ya kalau sekarang udah mulai stabil lagi kan. Jarang kebobolan juga kan sekarang. Udah berapa pertandingan terakhir? 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah ya. 4 pertandingan nggak kebobolan. Torino, lawan FC itu yang penting nggak kebobolan ya. Ya. Iya.
champion apalagi champion nggak pernah kebobolan champion. Oh iya betul. Betul. Di champion Digdaya Jupe. Iya, mudah-mudahan sampai juara ya. Digdaya Jupe, mudah-mudahan. Amin. Berdarah-darah ya Kang Isman ya. Iya. Diserang tuh. Mati-matian itu. Gila sih itu lawan Chelsea. Iya. Oke, itu sekilas tentang posisi kita di Liga. Kang Isman percaya diri bahwa Januari kita udah di 4 besar atau 3 besar bahkan. Amin. Ricky kita lambat tapi pasti di bulan Maret kira-kira kita bisa di 4 besar atau 3 besar. Ya mudah-mudahan prediksi siapakah kita lihat nanti aja. Oke, ini adalah pertandingan nanti yang akan kita lewatin ada sampai bulan Desember. Ya itu ada beberapa pertandingan. Kalau untuk November sampai Oktober ini aja kita cuman ketemu Sassuolo sama Verona ya. Nanti di November kita lumayan kuat-kuat di Desember November. Chelsea, Atalanta. Ada Lazio, ada Fiorentina, ada Chelsea, ada Atalanta. Ya kalau masih November parah. Champion Chelsea. Ya, kalau ngelihat kayak begini wajar sih kemarin Allegri itu rotasi ya. Rotasi ini kuncinya nih. Rotasi ini kuncinya untuk ngelewatin bulan November. Bulan November nih banyak ranjaunya nih. Rotasi. Jadi gue bisa ngerti lah kenapa kemarin Dybala harus masuk babak 2, Chiesa masuk babak 2 karena napasnya masih panjang untuk di bulan November yang nggak main-main. Super berat. November. Jadwal super berat tuh. Ini Bang Jeki November. Ya gimana Rick melihat jadwal kita? Gimana Rick melihat jadwal kita ini Rick? Oktober kayaknya lancar lah ya. Oktober lah ya, cuma Sassuolo sama Verona harusnya bisa dapat poin. November ini itu berturut-turut tuh Fiorentina, Lazio, Chelsea. Dari Zenit dulu dong, Zenit champion. Ya biar gimana pun champion dong itu. Iya. Cuman gue ngelihat Zenit masih di bawah Juve sih Bang. Oke. Maksudnya masih bisa diatasin lah. Cuman kalau yang ngeri-ngeri nih Fiorentina nih, Lazio, Chelsea sama Atalanta. Wah ini ngeri banget ini berturut-turut pula ya kan. Jadi mudah-mudahan yang ada yang cedera sih. Kalau gue mintanya ada yang cedera, yang jalannya lancar gitu dan setiap pulang gitu kita bisa tetap menang gitu sih. Lazio, catatan buat Lazio ini kalau lagi lawan-lawan kayak Juventus, Inter atau Milan mainnya bener ini. Gila, parah emang Lazio, apalagi Atalanta, waduh. Iya. Oke, Kang Isman gimana melihat jadwal yang akan dilalui Juventus? November berat, jadwalnya berat banget itu. November berat. Lawan-lawannya berat. Iya. Itu apa? Oktober lawan Verona itu tanggal 30 ya berarti. Iya, Sabtu hari nanti. Minggu ya? Sabtu. Hari Minggu, Sabtu ya. 3 hari ya. Berarti Verona kan kemarin kan iya, 3 hari bener. Iya 3 hari. Itu Verona kan Verona kemarin habis ngalahin Lazio. Roma kalau nggak salah. 4-1 ya Lazio benar. Harus diwaspadai itu. Lazio 4-1 ya. Lazio 4-1 itu. Iya. Padahal baru ngalahin Merda tuh 3-1. Iya. Juga Verona ya. Iya Verona jangan anggap remeh tuh. Hati-hati tuh. Iya. Si Simeone lagi on fire tuh Simeone-nya tuh. Iya. Ya mudah-mudahan jadi kita sebagai Juventus ini bisa maklumi ya kalau ternyata ada rotasi, Dybala bisa mainnya babak 2, Chiesa babak 2. Jadi nggak selalu line up itu adalah orang-orang yang diutamakan. Setuju nggak kalau kita bisa memaklumi kalau Allegri itu membuat rotasi? Setuju nggak Kang Isman? Ya setuju aja. Ya intinya kan buat keberadaan PAM juga kan. Buat apa namanya? Bagus juga buat kedepannya gitu. Jadi jadi pemain nggak kecapean ya gitu ya maksudnya ya? Iya gitu, iya benar. Pemain nggak kecapean, nggak kelelahan, jadi bisa terus on fire, bisa terus gacor. Iya. Intinya jangan ada yang cedera aja gitu aja. Oke, biar nggak cedera ya. Oke, menurut lo gimana Rick? Wajar dong kalau Allegri hari ini banyak bikin rotasi
tiba-tiba MDS line up, besok-besok Sandro, besok-besok mungkin Pellegrini yang line up. Lu bisa menerima itu kalau untuk gue bisa menerima rotasi, tapi dengan catatan tetap menang. egois ya. Iya. Jadi dengan catatan tetap menang dan harus merotasi pemain, tapi komposisinya tetap tangan gitu loh Bang Jack. Jadi jangan sampai kita lihat juga Allegri lebih pintar lah ya dibanding kita lah ya, dia masih kita lihat lah. Jadi gue harapannya sih rotasi tapi tetap menang sih. Itu sih Bang Jack. Iya sih. Iya, emang begitu sih harapannya. Rotasi tapi tetap menang. Oke, kita mau lihat next slide. Oke, Ricky sama Kang Isman, kita ada di slide terakhir. Di slide terakhir adalah tentang Mercato. Mercato ini adalah bursa transfer yang diisukan nanti di bulan Januari, karena di Januari ada kesempatan kita untuk bisa melakukan transfer musim dingin. Ini foto hanya pemanis saja. Ya belum tentu sih Rabiot dan Ramsey juga keluar, tapi bisa jadi juga keluar. Dan yang masuk itu banyak banget isu-isunya, jadi males gue tempel-tempelin fotonya. Yang lo ikutin dari Mercato selama ini kan baca di grup WA, baca di sosmed, baca di Twitter, baca di Instagram, atau baca di website, baca di berita. Mana yang mencuri perhatian lo tentang Mercato? Apakah yang masuk atau yang keluar? Kalau dari Kang Isman, yang mana yang paling mencuri perhatian Kang Isman dari berita-berita tentang berita transfer yang akan diisukan di bulan Januari nanti? Yang keluar sih. Yang keluar ya. Seperti Ramsey siapa? Itu yang Ramsey. Udah enggak ini lagi apa? Harga mati ya, harus keluar ya. Iya, harus itu. Kalau NKRI harga mati, hatinya, kalau ini Ramsey harga mati harus keluar ya. Harus, hatinya udah nggak Jupe lagi dia. Iya. Komen yang kemarin kan itu benar-benar udah hancurin fans Jupe seluruh dunia itu kayaknya. Juventini banget ya. Gak profesional ya. Iya. Ya harusnya jangan bilang gitulah. Dia ngeluh ya kalau dia jarang dimainin sama Juventus. Iya. Iya. Jadi ngebanding-bandingin gitu kan. Harusnya jangan seperti itulah. Oke. Ada lagi berita tentang Mercato atau transfer yang menjadi perhatiannya Kang Isman? Lagi baca-baca berita tentang isu-isu. Ada lagi selain yang keluar atau yang masuk? Atau nggak terlalu peduli tentang berita-berita gosip yang apa-apa juga? Ya, yang peduli mah ini si Ramsey ini yang harus keluar ini. Harus. Berarti dari Kang Isman, gosip Mercato ini fokusnya hanya di Ramsey aja ya? Iya. Yang penting bisa keluar. Oke. Rick, dari berita-berita ya gue rasa lu juga mengikutin lah dari segala aktivitas lu tentang berita-berita Juventus mengenai Mercato ini. Ada yang keluar dan ada yang diisukan masuk. Mana yang paling mencuri perhatian lu? Macam-macam sih beritanya. Ada Pogba lah yang mau masuk. Ada ya macam-macam sih. Yang lu lihat-lihat di berita-berita gimana tentang Mercato yang akan musim dingin nanti? Mercato kemarin kan sempat tuh Pogba, ya kan? Ya itu harapan aja sih Bang Jack ya. Ya kan realisasinya gue nggak yakin sih bisa dapetin Pogba di Januari. Ya, gue nggak yakin. Kayak Pogba skip buat gue gitu. Jadi kalau menurut gue benar kata Kang Isman, Ramsey kayaknya udah bukan di Juve lagi sepertinya ya. Karena komen kemarin itu menyakiti banget sih, ya kan? Karena harusnya dia mikir gitu ya, dia bikin sama Juve cederanya ya kan, dia cedera mulu loh, dia sangat cedera gitu. Jadi dengan komen yang bilang Juve tidak melakukan dia dengan baik timnas Wales, kayaknya itu menyakiti banget sih gitu. Cuman memang ajaibnya di timnas Wales dia golin, itu sih golin. Iya. Timnas Wales dia golin ya kan, dia sering main dan dia golin gitu. Sedangkan di Juve dia jarang main dan setiap main berapa kali pertandingan cedera. Kayak cuman ngurusin dia doang ya kan, tapi ngurusin anak yang nggak tahu diri gitu sih. Jadi kayaknya MC cepat cabut karena memang beban gajinya juga terlalu besar. Dia masuk dalam 5 besar gaji terbesar di Juventus saat ini kan. Iya betul. Jadi menurut gua Ramsey harus cabut karena tidak sesuai dengan gajinya. Tapi ada satu kabar Mercato yang membahagiakan yang kemarin dibaca.
Allegri memutuskan untuk tidak meloan Caio George di Januari. Jadi itu menurut lo info bagus ya? Bagus ya untuk. Menurut gua itu info bagus karena karena Caio George ngasih impact yang membuat Allegri terkesima mungkin ya sama permainan dia di lawan Inter kemarin, dikasih 10 menit tapi dia buat beberapa pergerakan yang bagus menurut Allegri. 19 tahun orang Brazil kayaknya masih dipegang sama bapak yang tepat ya kan, jadi jangan sampai dia talentanya malah hilang kalau misalnya dia ke tim lain. Kalau memang masalah rotasi di klub itu, kalau gue jadi Caio George ya gue dari 19 tahun di klub yang besar. Kalau memang gue jarang main ya sebenarnya memang harus dimaklumi. Yang penting kan saat latihan dia bisa pengalaman dari pemain-pemain yang lebih cepat. Oke, ada berita Mercato juga nih Ricky sama Kang Isman. Berita Mercato yang sering kegoreng. Yang gue bilangnya ini gorengan ya. Yaitu berita De Ligt dan Romagnoli. De Ligt mau dibeli Chelsea, Romagnoli ke Milan. Dari Romagnoli nggak mau perpanjang kontrak di Milan, diisukan ke Juventus. Apakah ini gorengan Raiola atau realisasinya akan terjadi? Menurut Kang Isman gimana? Ini gorengan apa akan benar terjadi skema seperti ini? De Ligt keluar dari Juventus, Romagnoli yang datang. Ini gorengan atau akan terjadi? Gorengan lah. De Ligt dia sampai keluar. Dia sampai keluar De Ligt masa depan itu. Kapten masa depan bisa dibilang kapten masa depan Juve lah itu. Oke, jadi menurut Kang Isman ini hanya gorengan semata ya? Gorengan lah itu mah. Iya. Cuman bumbu media aja itu mah. Bumbu media ya, biar ada yang baca ya. Iya. Oke. Gimana Rick? Tapi bisa juga. Iya, gimana? Tapi bisa juga itu permainan si Raiola itu. Jadi agak panik juga ya Kang Isman ya. Iya. Oke, antara realisasi sama gorengan berapa persen? Yang gorengannya berapa persen? Realisasinya bakalan berapa persen? 80 lah gorengannya. 80 gorengannya ya, 20% realisasi ya. Oke, berarti ini cuma. Tapi jangan sampai terjadi. Oke, siap. Rick, gimana Rick? Ini kalau gue sih ini ya, fokus gue di Mercato itu ya Ramsey keluar, tapi itu bukan suatu yang hangat buat gue, tapi yang paling benar-benar hangat adalah De Ligt sama Romagnoli. Gue nggak lihat ini apple to apple sebenarnya. Cuman ini gorengannya hampir tiap minggu gitu loh. Ini gimana? Gorengan beneran akhirnya terrealisasi atau hanya gorengan bohongan? Kalau Romagnoli ke Juve gue harapannya terrealisasi sih. Karena gue melihat Romagnoli dia tuh jadi booming kan dulu kan. Sebagai generasi Italia, salah satu pemain yang memang sempat booming gitu. Jadi gue masih berharap Romagnoli bisa join. Itu sih gue baca terakhir di Twitter 90% bakal join di Januari karena memang pemain udah menolak pengajuan kontrak yang baru gitu. Cuman kalau soal De Ligt, waduh, ini konfirmasi dari De Ligt pun sebenarnya udah keluar kan ya, dia menolak tawaran apapun yang masuk gitu ke Juve. Ya dia udah ngomong juga ke Raiola kan. Jadi menurut gua kalau memang sampai amit-amit De Ligt keluar, berarti ini emang permainannya si agen nih. Waduh, bahaya banget nih Raiola nih. Iya. Tapi harapannya gua pengen Romagnoli masuk tapi De Ligt nggak keluar. Itu sih Bang. Sejauh ini sih isu yang kayak gitu malah nggak ada. Yang ada hanyalah De Ligt keluar, Romagnoli masuk kan gitu. Aduh bahaya sih. Jangan tinggal apple to apple. Ya. Oke, mudah-mudahan Mercato ini benar-benar kita dapat pemain yang sesuai di harapan sama Juventus ya. Dari sisi kualitas, dari sisi taktik, benar-benar Juventus dapat lagi nih bagian-bagian yang kurang di perjalanan musim ini. Ada lagi tambahan tentang Mercato atau info tentang Juventus lain? Kalau dari gue sih itu aja. Dari Kang Isman ada yang mau nambahin lagi? Ya Juve sekarang kayaknya butuh seorang playmaker ya. Playmaker iya. Emang kekurangan Juve itu dari situ kan. Oke. Nggak ada tipe playmaker seperti Pjanic. Oke. Ada berarti kira-kira siapa playmaker yang cocok yang datang ke Juventus? Kalau Kang Isman punya favorit siapa?
Pemain bagus mahal-mahal ya kan depan ya. Pengennya De Bruyne sih. Oh, cakep sih, cakep. Pengennya De Bruyne. Tapi ya nanti pas usia 37 tahun. Ketuaan dong. Iya, biasanya pemain bintang ke Juve sukanya pas lagi tua-tua. Iya, betul. Ya. Rick, ada mau tambahin lagi? Nggak harus tentang Mercato, mungkin Mercato juga nggak masalah. Terakhir. Tambahan gue setuju sih sama Kang Isman ya. Jadi memang Juve kurang satu pemain di tengah yang bisa mengatur permainan. Ya, mengatur ritme permainan karena tipikal gelandangnya mirip semua tuh Bang. Kayak Bentancur, Rabiot, ya kan Locatelli itu lebih ke defensif semua gitu. Jadi menurut gue pengen punya satu playmaker yang bisa ngatur model Jorginho lah, Verratti, ya kan, Thiago Alcantara. Ya, sebenarnya kita punya di Arthur ya, cuman ya itu dia penyakitnya tahu sendiri kan. Itu agak susah buat diharapkan. Oke. Mungkin itu aja dari gue tentang materi kita hari ini. Terima kasih banget buat Kang Isman yang udah nyediain waktunya ya. Iya, sama-sama Bang. Thank you Rick yang udah nyiapin waktunya juga dan banyak banget bisa berbagi sharing tentang Juventus. Mudah-mudahan Juventus seperti apa yang diinginkan dan diharapkan oleh para Juventini semua dan seperti apa yang ingin diceritakan tadi oleh Ricky dan Kang Isman. Dan November kita luar biasa nonton Juve, seru banget ini. November gila. Zenit, Lazio, Chelsea, Fiorentina, sama Atalanta. Okay. Harus menang semua itu. Harus menang semua. Harus sapu bersih. Pertanyaannya, pertandingan berat ini apakah 1-0 FC? 1-0 nggak masalah sih Bang. Yang penting menang. Oke, menang. Ya itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton, yang nonton sampai akhir itu terima kasih banget. Buat teman-teman Suara Juventini, apalagi yang baru join, jangan lupa share, like, and subscribe. Dan Kang Isman nanti bantu share juga ya ke teman-teman yang lain, Juventini yang lain. Mungkin banyak yang belum nonton Suara Juventini. Rick, bantu share juga ya, supaya semua Juventini ngumpulnya di Suara Juventini. Oke, thank you semuanya. Dan Fino alla fine, Forza Juve.